Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya materi kita berkenaan dengan pertumbuhan dan reproduksi bakteri ya. Minggu lalu saya sudah menjelaskan terkait apa itu pertumbuhan, meskipun pada prinsipnya pertumbuhan semua makhluk hidup itu sama ya, yakni adanya perubahan ukuran dari tubuh individu tersebut. Tetapi ada perbedaan secara prinsip ya antara tubuh makhluk hidup yang bersifat makro dengan yang bersifat mikro. Nah, dalam hal ini adalah bakteri begitu. Kalau yang bersifat makro, misalkan seperti manusia, hewan, tumbuhan, kita bisa melihat secara individu yang jelas ya, bahwasanya setiap individu pasti memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda, tergantung dari karakteristiknya. Sedangkan kalau pada bakteri tentu tidak demikian, karena kalau ini diamati secara individu itu sangatlah sulit ya. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan adalah pengamatan dari segi populasi ya, pertumbuhan yang bersifat populasi. Nah, populasi di sini maksudnya adalah koloni ya. Jadi yang kita amati adalah sekumpulan dari bakteri atau sel-sel bakteri yang kita sebut sebagai koloni. Tentunya pertumbuhan itu tidak terpisahkan dengan proses reproduksi ya. Sedangkan kita tahu syarat utama makhluk hidup disebut sebagai makhluk hidup itu ketika mampu untuk melakukan proses reproduksi atau perbanyakan sel begitu. Nah, di sini yang akan kita bahas untuk kelanjutannya adalah reproduksi pada bakteri. Dan apakah bakteri itu yang sebagaimana saya jelaskan di awal-awal itu bisa melakukan pembelahan biner? Apakah hanya dengan pembelahan biner saja? Nah, nanti akan terjawab ya. Ternyata ada beberapa metode reproduksi dari bakteri yang dapat dilakukan gitu. Oke, di sini untuk judul utamanya adalah reproduksi bakteri ya. Jadi pada prinsipnya untuk reproduksi itu berkenaan dengan pembelahan sel ya. Jadi bukti nyata kalau adanya proses reproduksi pada makhluk hidup itu ketika terjadi pembelahan sel begitu ya. Bahwasanya pembelahan sel itu adalah proses perkembangbiakan sel dengan cara membagi satu sel menjadi dua atau lebih ya, sehingga terbentuklah sel baru. Kalau dari segi karakteristik reproduksi itu bakteri dan makhluk hidup yang bersifat makro seperti manusia tentu jauh banget ya perbedaannya. Kalau pada manusia dan hewan itu tidak hanya sekedar mengalami pembelahan yang bersifat mitosis, tetapi juga mengalami pembelahan yang bersifat meiosis gitu. Meiosis pun tidak hanya sekedar meiosis saja, tetapi ada meiosis 1 dan meiosis 2 yang itu nantinya akan mengubah sifat dari genotipe atau kromosom yang itu bersifat awalnya adalah diploid menjadi haploid begitu. Dan kalau untuk mikroorganisme dalam hal ini adalah bakteri, sifatnya simpel banget ya. Jadi pembelahannya yang kita sudah tahu bahwasanya bakteri itu mampu membelah secara aseksual ya, atau bereproduksi secara aseksual begitu. Aseksual yang kita tahu bahwasanya bakteri mampu untuk melakukan pembelahan biner ya. Apa itu pembelahan biner? Yaitu tadi prinsip dari pembelahan sel, di mana ada pembagian sel yang awalnya satu jadi dua begitu dan kelipatannya. Nah, ternyata bakteri pun juga bisa mengalami reproduksi secara seksual. Tetapi reproduksi secara seksual itu bukan berarti sama dengan reproduksi pada manusia atau makhluk hidup yang lain, misalkan hewan atau tumbuhan, tentu sangat berbeda. Seksual di sini artinya melibatkan bakteri lain, tetapi ada keterlibatan bakteri lain, tidak mesti bakteri yang sifatnya utuh. Nah, maksudnya gimana?
Hanya potongan-potongan genetiknya saja yang itu dari bakteri lain ternyata bisa membentuk karakteristik baru atau yang kita kenal sebagai rekombinan gen seperti itu. Tapi kan judulnya tetap melibatkan mikroba lain atau bakteri lain, tetapi tidak utuh ya. Kalau mau hidup pada umumnya, misalkan manusia, hewan, tumbuhan, itu kan pasti melibatkan individu lain yang tentunya berjenis kelamin yang berbeda ya, dan tentunya masih hidup gitu ya, masih utuh gitu. Tapi kalau bakteri, meskipun dia melibatkan bakteri lain, tapi bisa hanya sekedar potongan genetiknya saja ya. Nah, di sini untuk yang sifatnya seksual itu ada reproduksi transformasi. Nah, apa itu transformasi? Nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah transduksi, yang ketiga adalah konjugasi ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah yang aseksual. Artinya di sini tidak melibatkan individu lain atau bakteri lain, tetapi murni dari tubuhnya sendiri yang mengalami pembelahan secara mitosis ya. Nah, untuk pembelahan biner ya, jadi pembelahan biner tadi saya sudah menyebutkan kalau dia pembagian selnya yang awalnya satu itu menjadi dua begitu ya, tetapi beda dengan pembelahan sel yang terjadi pada makhluk hidup. Makhluk hidup yang lain, misalkan manusia juga melakukan hal yang demikian ya. Jadi sel-sel tubuh kita pun mampu untuk melakukan pembelahan yang awalnya satu jadi dua, dua jadi empat, dan kelipatannya yang itu kita kenal sebagai pembelahan mitosis. Tetapi kalau pada bakteri namanya bukan mitosis ya, tetapi secara amitosis ya. A berarti tidak ya, tidak mengalami pembelahan mitosis. Kemudian prinsipnya bagaimana? Satu sel itu akan membelah menjadi dua sel yang identik. Nah, itu tadi ya. Jadi meskipun dia membelah tubuhnya sendiri bukan berarti dapatnya separuh-separuh, tidak ya. Tetap nanti dapatnya utuh satu individu. Jadi satu jadi dua gitu ya. Nah, di sini ada tahapannya nih yang dapat kalian amati. Awalnya satu sel bakteri ya, kita tahu bakteri itu pasti memiliki yang namanya kromosom ya. Kromosom yang di dalamnya ada sekumpulan DNA. DNA inilah yang nantinya akan diturunkan kepada keturunannya ya. Nah, oleh karena itu ketika terjadi proses pembelahan biner, maka yang pertama kali terjadi adalah adanya replikasi atau penggandaan DNA yang dimiliki oleh bakteri itu. Yang awalnya satu membentuk dua seperti ini, dia mengganda. Tetapi masih terjadi dalam satu bakteri ya, satu individu. Kemudian yang kedua, itu sudah mulai terpisah atau terbentuk septa pada dinding selnya. Jadi sitoplasmanya itu sudah mulai terbelah menjadi dua ya. Jadi yang nantinya untuk setiap satu paket DNA ini akan memiliki bagian sitoplasma masing-masing. Tetapi belum terpisah seutuhnya ya. Masih dalam satu individu, tetapi sudah mulai terbentuk septa atau pemisah ya dari masing-masing sitoplasma. Kemudian yang ketiga, septanya atau septum itu sudah penuh ya, terbentuk sehingga dia terbagi menjadi dua sitoplasma seperti ini yang masing-masing itu terdapat kromosom yang berisi DNA tetapi belum terpisah ya. Baru tahap yang keempat itu mengalami pemisahan secara utuh di mana masing-masing itu bisa menjadi dua individu yang berbeda. Berbeda artinya dalam dua individu yang meskipun masih identik dengan induknya tetapi terbentuk dua gitu ya. Jadi dapat kita peroleh kesimpulan bahwasanya pembelahan binder itu terjadi pada bakteri yang melakukan pembelahan secara amitosis yang awalnya satu sel bakteri menjadi dua sel bakteri. Tentunya dalam hal ini ada rangkaian yang harus dilalui seperti replikasi DNA ya kan, kemudian terbentuknya septal pada dinding sel, kemudian terbentuknya pemisahan sitoplasmanya, baru betul-betul dia terpisah begitu. Nah, ini adalah contoh
asli ya, gambar mikroskopis dari bakteri yang sedang melakukan pembelahan biner. Tapi ini belum terpisah seutuhnya, masih pada tahap pemisahan untuk sitoplasma. Jadi ini adalah bagian kromosom DNA-nya ya, kromosom yang berisi DNA itu yang sudah membelah menjadi dua, karena kan normalnya hanya satu ya. Tapi kalau ketika terjadi pembelahan biner, itu dia sudah mengganda atau replikasi seperti ini. Kemudian terbentuk septa. Ya, nah ini artinya dengan proses kelanjutannya, maka dia akan terpisah dan akan menjadi dua individu bakteri. Begitu. Ini simple banget kalau untuk yang pembelahan biner. Nah, di sini yang perlu ditekankan, ini masih berkenaan dengan proses pertumbuhan kemarin ya, bahwasanya pertumbuhan bakteri itu memang tidak lepas dari rumus logaritma ya. Artinya bagaimana kita menghitung percepatan dari pertumbuhan bakteri itu dalam sekian menit, dalam sekian detik, itu menghasilkan berapa jumlahnya. Begitu ya. Karena tentu kalau untuk bakteri itu beda dengan makhluk hidup seperti manusia begitu ya. Mereka dalam hitungan detik, dalam hitungan menit itu sudah bisa menghasilkan begitu banyak jumlah sel bakteri. Nah, di sini saya ambil contoh adalah bakteri E. coli ya. Bakteri E. coli itu memiliki kemampuan untuk melakukan pembelahan ya setiap 20 menit sekali. Ya, sehingga ketika selama 20 menit itu dia akan mengalami pembelahan ya 1 jadi 2 begitu. Oleh karena itu, ketika ada satu bakteri yang sedang akan mengalami pembelahan biner, misalkan E. coli, 20 menit pertama itu otomatis dia akan menghasilkan 2 bakteri ya, karena adanya pembelahan biner tadi. Kemudian 20 menit kedua itu akan menghasilkan 4, jadi kelipatan gitu ya. Kemudian 20 menit kemudian ya yang ketiga itu 8 bakteri begitu. Sehingga dalam 1 jam bakteri itu dapat menghasilkan 8 bakteri. Ini satu individu bakteri dalam 1 jam itu dapat menghasilkan 8 bakteri. Lalu kalau 24 jam bagaimana? Kan gitu ya. Logikanya sebetulnya tinggal mengalihkan aja gitu ya, 8 yang itu sejumlah 24 jam itulah ketemunya berapa bakteri tersebut. Nah, tetapi yang perlu ditekankan di sini jangan lupa kalau berdasarkan kurva pertumbuhan ya. Ada fase lag, ada fase log, ya, fase stasioner, ada fase kematian, di mana ada faktor-faktor pembatas ya. Jadi kalau kalian masih ingat penjelasan saya terkait grafik ya kurva untuk pertumbuhan bakteri, di mana bakteri itu mengalami fase adaptasi ya, kemudian fase adanya pertumbuhan yang signifikan ya, dan ditunjukkan dengan bentuk grafik yang meningkat begitu. Nah, di situ kan pasti sudah dapat kita perkirakan bahwasanya lingkungan itu cocok untuk bakteri tersebut. Lingkungan itu tentunya dapat dilihat dari kebutuhan nutrisinya, kebutuhan oksigennya kalau memang dia bersifat aerob gitu ya, suhu atau pH yang memang dibutuhkan sesuai dengan bakteri tersebut untuk tumbuh. Nah, tapi jangan lupa otomatis dengan seiring waktu berjalan itu kan jumlah nutrisinya akan berkurang ya, sedangkan jumlah sel bakterinya akan terus meningkat. 24 jam loh ya, 1 jam aja menghasilkan 1 bakteri aja menghasilkan 8 bakteri. Gimana kalau awalnya itu sudah ada 100 bakteri? 1 jamnya sudah menghasilkan berapa bakteri begitu. Logikanya berarti ada kompetisi di sana, kompetisi untuk mendapatkan nutrisi, akhirnya rebutan dong, ya kan? Nah, itu bisa kita sebut sebagai faktor pembatas pertumbuhan bakteri dalam suatu media tumbuhnya bakteri tersebut, ya. Nah, ketika jumlah bakterinya itu sudah banyak, jangan lupa juga mereka sama dengan kita ya, ketika kita makan, ketika kita minum, itu kan untuk proses metabolisme dalam tubuh kita ya. Pasti selain menghasilkan energi yang kita butuhkan juga menyisakan sisa metabolisme yang itu bersifat toksik.
ya. Kalau pada manusia ya sudah tahu bagaimana cara kita mengeluarkan sisa metabolismenya begitu ya. Tapi kalau pada bakteri kan sembarangan aja di lingkungannya dia tumbuh seperti itu. Akhirnya apa? Zat toksik itu menumpuk, lama-kelamaan justru akan meracuni mereka sendiri. Nah, itulah tahap di mana stasioner itu terjadi. Jadi kalau kalian lihat di grafiknya itu, stasioner itu bentuknya datar. Ya, ada keseimbangan sebetulnya ya. Jadi di sana itu selain ada keseimbangan juga ada penumpukan sisa metabolisme. Nah, kalau ketambah nutrisinya sudah habis, sisa metabolismenya tinggi, nah otomatis kan lama-kelamaan jumlahnya akan menurun. Nah, barulah masuk ke fase kematian. Nah, begitu ya. Jadi, meskipun bakteri memiliki kemampuan pembelahan binder yang jumlahnya banyak, dan bahkan tak terkira ternyata ada yang membuat mereka terhambat ya, salah satunya yang kita sebut sebagai faktor pembatas tadi, dari ketersediaan nutrisi, kemudian dari zat toksik ya yang dihasilkan oleh mereka sendiri itu ternyata bisa membunuh mereka begitu ya. Ini secara alami seperti itu. Nah, di sini saya akan mengaitkan ya bahwasanya kita itu harus belajar dari alam, kemudian setelah belajar bagaimana caranya kita bisa menerapkan apa yang sudah terjadi di alam itu untuk kebutuhan kita. Tentunya di sini dikaitkan dengan teknologi gitu ya, karena kita akan berhadapan dengan mikroorganisme yang tak terlihat oleh mata ya, artinya harus menggunakan alat khusus, pemeriksaan khusus, dan bahkan ketika menumbuhkan pun harus menggunakan media yang khusus gitu ya. Nah, kita kenal sebagai istilah bioteknologi ya. Jadi teknologi yang berbasis bio atau teknologi yang berbasis biologi begitu ya. Dikatakan biologi karena sifatnya hidup ya, yaitu mikroorganisme. Jadi teknologi untuk memproduksi atau memodifikasi suatu produk yang berkaitan dengan teknik komersial ya, yang itu menggunakan organisme hidup. Jadi salah satunya adalah mikroorganisme. Atau substrat dari organisme termasuk berupa peningkatan karakteristik organisme yang kita kenal sebagai bioproses ya. Untuk zaman now itu kayaknya udah nggak mungkin kalau kita tidak menggunakan istilah bioteknologi. Kebutuhan obat yang semakin meningkat, kemudian kebutuhan pangan yang semakin meningkat, nah itu semua harus diiringi dengan teknologi-teknologi yang memadai begitu. Nah, di sini saya ambil contoh dari bidang farmasi. Nah, kalian yang berada di sini ya, produk-produk apa saja yang sudah menerapkan bioteknologi? Misalkan di sini saya ambil contoh antibiotik. Nggak ada satupun orang yang bisa menciptakan antibiotik yang itu bagusnya atau kualitasnya sama dengan mikroorganisme penghasilnya. Ya, saya sudah menjelaskan di awal bahwasannya antibiotik itu adalah senyawa metabolit sekunder yang itu dihasilkan oleh salah satu jenis fungi. Ya, funginya adalah Penicillium notatum ya, yang itu akhirnya diklaim atau akhirnya dipatenkan menjadi antibiotik penisilin. Nah gitu ya, yang itu sangat memberikan kontribusi terhadap infeksi bakteri. Itu untuk antibiotik saja. Itu sudah menggunakan teknologi bioteknologi. Itu hormon ya, hormon insulin. Hormon insulin yang menggunakan istilah rekayasa genetika, yang menggunakan plasmid bakteri. Nah, itu ya, dan lain-lain. Apakah hanya farmasi? Tidak ya, ada peternakan di sini ya. Kemudian bagaimana pengembangan hewan ternak yang unggul ya. Jadi untuk mendapatkan hewan ternak yang unggul itu tidak sembarangan ya. Kita juga bisa menggunakan trik-trik dalam bioteknologi begitu, apalagi kalau untuk dikomersilkan. Pertanian pun begitu ya. Bagaimana bisa mendapatkan tanaman yang itu bebas hama tanpa menggunakan pestisida misalkan. Maka dia menggunakan istilah transfer cell.
sel dari bakteri yang itu mampu mengeluarkan senyawa metabolit sekunder yang bersifat toksik, yang itu ditakuti oleh hama, ya, ditakuti oleh hewan-hewan lain yang itu dapat mengganggu pertumbuhan tumbuhan itu. Maka ketika disisipkan pada tanaman itu, akhirnya tidak ada yang berani lagi mendekati dan akhirnya bisa tumbuh subur, ya. Kemudian ada produk-produk kimia, misalkan seperti asam amino, enzim, vitamin, ya. Kemudian ada asam asetat, aseton, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh ya dari produk-produk yang merupakan pengembangan langsung dari rekayasa genetika dan bioteknologi. Nah, di sini ada produk-produk bioproses ya. Misalkan saya ambil contoh di sini. Nah, ini ada penisilin ya. Penisilin itu dihasilkan oleh fungi Penicillium chrysogenum ya. Ini adalah spesiesnya, genusnya adalah penicillin ya, Penicillium. Jadi ada berbagai jenis penicillium yang itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan penisilin ya. Kebutuhannya per tahunnya itu 3 sampai 4 10 pangkat 7. Ini udah berapa coba? Ya, kilogram per tahun. Berarti dalam setahunnya harus membutuhkan, dan sedangkan jumlah manusia yang sakit itu ada berapa. Nah, itu ya. Jadi kebutuhannya kalau tidak segera dipenuhi tentu akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Kemudian di sini ada etanol, misalkan ya, etanol itu dapat diambil dari mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, begitu ya. Kebutuhannya di sini dalam satu tahunnya itu 2 kali 10 pangkat 10, ini berapa mudahan ini ya, kilogram loh ya. Nah, ini menjadi PR tersendiri bagaimana bisa mendapatkan source atau sumber untuk mendapatkan produk-produk ini itu tanpa harus mengorbankan makhluk hidup, misalkan seperti tumbuhan, hewan, begitu ya. Logikanya mau berapa tumbuhan yang harus dihabiskan untuk bisa memproduksi produk ini. Kalaupun toh memang dari hewan, itu tadi mau berapa jenis hewan begitu. Itu belum terkait kepercayaan begitu. Misalkan kayak insulin. Insulin itu kan bisa sebetulnya diambil dari pankreas sapi atau babi begitu ya. Tetapi kan tidak semua orang di Indonesia ini bisa menggunakan produk yang diambil dari babi, dan itu mau berapa mau berapa miliar ekor dari hewan-hewan tersebut yang harus dibunuh gitu, harus dipotong begitu ya, untuk memenuhi itu semua. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi berbasis bio yang itu diambil dari mikroorganisme, itu adalah pencerahan tersendiri ya, solusi yang tepat begitu. Hanya saja memang dalam hal ini tentu tidak mudah dan tentu tidak murah gitu ya, pasti membutuhkan teknologi, keahlian begitu ya, membutuhkan skill, membutuhkan jam terbang yang tinggi, ketelitian begitu, dan bahkan membutuhkan biaya yang besar gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh misalkan beberapa jenis bakteri penghasil enzim ya, misalkan ada bakteri Serratia, ada bakteri Bacillus ya. Misalkan bisa menghasilkan enzim lipase, juga bisa menghasilkan protease. Nah, bagaimana untuk penerapannya? Penerapannya itu untuk enzim ini banyak digunakan di bidang pangan misalkan, atau di bidang deterjen untuk pembuatan deterjen atau farmasetikal ya, dan kosmetik, tekstil atau kertas. Nah, bayangkan ini kebutuhan kita semua. Jadi kalau misalkan lipase yang selama ini kita tahu itu adalah enzim pencernaan pada manusia, masa iya kita harus bisa mengambil dari manusia? Kan nggak mungkin. Otomatis kan kita harus mengambil dari source atau sumber lain yang itu tidak berefek dan tidak berpengaruh besar gitu ya, dan jumlah kesempatan untuk memperbaruinya atau proses pembelahannya itu cepat gitu.
Ini juga ada enzim protease ya, enzim protease yang dihasilkan dari Xanthomonas, kemudian ada juga dari Candida humicola, sama ya. Ini banyak diterapkan di bidang pangan, kemudian untuk industri yang berkenaan dengan pembuatan deterjen, kemudian farmasetikal dan lain-lain ya. Kemudian ada juga lipase, itu dihasilkan oleh bakteri Pseudomonas, yang ini juga sama. Untuk industrinya amilase ya, ini dihasilkan untuk bakterinya adalah Aeromonas hydrophila. Ini bisa diterapkan di industri pembuatan pati ya, atau zat tepung. Bisa juga untuk industri pangan, kemudian industri farmasetikal, dan juga kertas ya, industri untuk pembuatan kertas gitu. Nah, untuk bioproses seperti ini kalian cukup tahu saja ya, karena memang bukan ke teknikalnya ya, cukup tahu prinsipnya saja, bahwasanya untuk menumbuhkan mikroba-mikroba tadi ini ya, itu tidaklah sembarangan ya. Kita butuh alat khusus yang kita kenal sebagai fermentor. Ya, berasal dari kata fermentasi gitu. Jadi fermentor ini sebagai tempat atau wadah untuk tumbuhnya mikroba itu. Tentunya di situ tidak hanya mikroba saja yang diberikan di situ ya, tetapi harus lingkungan yang mendukung, yang sesuai dengan kebutuhan dari mikroba tersebut. Kemudian juga nutrisinya harus sesuai. Nah, sebelum digunakan sebagai wadah untuk perkembangbiakan dari mikroba, pastikan dulu bahwasanya fermentor atau alat-alat yang terlibat itu harus dalam kondisi yang steril ya. Kenapa harus steril? Karena jangan sampai ada mikroba lain yang ikut tumbuh di situ. Akhirnya akan menjadi kompetitor ya. Justru bakteri yang kita butuhkan untuk memproduksi ini tadi itu semua itu menjadi mati itu. Yang jelas kita butuh yang namanya bahan baku ya. Bahan baku itu yang menjadi sumber nutrisi dari mikroba itu ya. Kemudian dengan adanya nutrisi itu, maka diharapkan ketika bakteri dimasukkan di sini itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan yang tentunya melewati adanya fase lag, fase log ya, fase stasioner dan fase kematian. Nah, kalau sudah masuk ke fase stasioner, nah itu berarti sudah mulai dihasilkan metabolit sekunder yang beriringan dengan adanya kompetisi. Akhirnya apa? Jumlah dari bakterinya sudah mulai berkurang, akhirnya menurun ya jumlah bakterinya. Karena kita nggak butuh bakterinya sebetulnya ya. Yang kita butuhkan itu adalah produk atau metabolit sekundernya gitu ya, apakah itu berupa enzim atau produk yang lain gitu ya. Ya, ini sebetulnya kalau pada prinsipnya kita memanfaatkan hasil dari kehidupan si bakteri itu. Nah, setelah itu kan dalam satu fermentor ini kan masih campur-campur tuh, masih ada bakteri yang sudah mati, masih ada zat-zat toksik yang merupakan sisa metabolisme dari bakteri dan produk metabolis sekundernya. Nah, yang kita mau ambil adalah produknya. Nah, caranya adalah dengan melakukan purifikasi atau pemurnian. Jadi memang betul-betul produk kita yang kita ambil begitu ya. Nah, ini tentunya butuh proses atau prosedur tersendiri dan tentunya butuh kemampuan atau keahlian tersendiri. Jadi memang mereka yang bergerak di bidangnya lah yang mampu untuk melakukan itu gitu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan untuk yang pembelahan biner ya, yang mana itu adalah bentuk dari reproduksi secara aseksual pada bakteri ya. Nah, sekarang kita masuk yang sifatnya yang seksual ya. Yang pertama adalah transformasi. Untuk transformasi sebetulnya awal mula adanya fenomena transformasi ini itu terjadi pada proses reproduksi bakteri ya, yang pertama kali ditemukan pada tahun 1982 oleh Frederick Griffith ya, yang pada saat itu melakukan percobaan terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae itu.
Jadi pada kesimpulannya, ya ini memang sesuatu yang mengejutkan begitu ya. Ternyata yang awalnya Streptococcus pneumoniae yang itu tidak patogen ya, tapi kalau dilihat dari nama spesiesnya kan kita tahu ya kalau ini adalah penyebab dari penyakit pneumonia begitu. Jadi terjadi penyerapan materi genetik yang ada di lingkungan sekitar oleh bakteri itu. Nah ini saya katakan tadi reproduksi memang aneh ya. Jadi produksinya itu dia melibatkan individu lain tetapi tidak utuh gitu. Tetapi bisa terjadi adanya penyerapan materi genetik yang itu berupa potongan-potongan DNA yang mungkin dihasilkan atau sisa-sisa dari pelisisan bakteri begitu. Nah, akhirnya apa? Terjadinya penyerapan materi genetik itu kan bisa kita ketahui ketika masuk ke dalam tubuh bakteri itu akan terjadi rekombinan ya terhadap plasmid yang ada di dalam tubuh bakteri tersebut sehingga akan menyebabkan perubahan ya pada genotipe dan fenotipenya. Yang awalnya itu mungkin tidak bersifat patogen ternyata bisa mengalami patogen gitu dan itu merupakan jenis baru gitu ya atau membentuk individu baru gitu. Nah, prinsipnya untuk transformasi ini adalah transfer DNA secara langsung dari lingkungan, di mana DNA ini merupakan DNA dari individu bakteri lain, ya, yang sudah mengalami lisis, tetapi DNA-nya masih ada nih di lingkungan itu, gitu, atau lingkungan sekitar si bakteri itu hidup, gitu ya. Tapi yang jelas prinsipnya kalau untuk ini hanya terjadi pada yang kekerabatannya dekat atau bahkan satu jenis gitu ya. Kalau yang kekerabatannya jauh yang nggak bisa, berarti kan memiliki karakteristik genotipe yang berbeda ya. Jadi DNA yang tersebar di lingkungan sekitar bakteri itu sebetulnya adalah genom bakteri yang terfragmentasi atau yang terpotong-potong itu tadi ya pada saat bakteri itu mengalami lisis itu. Kemudian, nah untuk proses transformasi ya, jadi kenapa dikatakan seksual ya karena memang membutuhkan individu lain yang itu melibatkan materi genetik, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah tidak sama dengan makhluk hidup makro seperti manusia, hewan gitu ya, yang itu mengalami pembelahan meiosis. Nah, kalau bakteri tetap tidak mengalami meiosis ya. Prinsipnya, nah ini prinsip dari produksi transformasi. Yang pertama, bakteri memperoleh DNA dari lingkungan sekitar ya. Kemudian permukaan sel bakteri memiliki protein ya. Jadi bakteri yang akan mengalami rekombinasi itu tadi itu memiliki protein khusus yang dapat mengenali DNA yang ada di sekitaran hidup bakteri tersebut. Tetapi mengenalinya itu hanya yang berasal dari kekerabatannya yang dekat atau satu jenis gitu ya, jenis yang masih berkerabat. Kemudian mentransport DNA yang ada di luar lingkungan itu masuk ke dalam tubuh bakteri itu ya. Nah, di dalam sel bakteri itu DNA yang masuk tadi itu kita kenal sebagai DNA asing atau DNA pendonor ya, yang nantinya akan menyatu dengan DNA inangnya yang ada di dalam kromosom tubuh bakteri tersebut sehingga akan terjadi perubahan struktur DNA dan menimbulkan sifat atau perubahan genotipe dan fenotipe dari bakteri itu. Nah, ini gambarannya ya kalau kalian perhatikan. Jadi ada satu bakteri yang sudah mengalami lisis ya, ibaratnya dia sudah mati gitu ya. Tetapi DNA-nya masih bercecer nih di lingkungan gitu ya. Masih ada potongan-potongan DNA-nya yang ini bisa berperan menjadi DNA donor gitu ya. Yang kemudian ada bakteri yang sekiranya memiliki kerabatan dekat dengan bakteri yang sudah mengalami lisis tadi itu, maka akan dikenali oleh protein yang dimiliki oleh bakteri yang kita kenal sebagai resipien atau yang nantinya akan menerima DNA pendonor gitu ya, atau sel penerima. Kemudian tahap ketiga ya, DNA donor yang telah masuk, nah ini kan dia sudah mulai menempel ya karena adanya protein khusus yang ada di permukaan tubuh bakteri resipien
kemudian akhirnya berhasil masuk seperti ini. Nah, DNA-nya akan terpisah menjadi dua, ya. Kemudian yang satu itu akan mengalami rekombinasi dengan plasmid yang ada di tubuh bakteri itu, ya. Kemudian setelah masuk ke dalam plasmid ini, nah otomatis dia bisa melakukan penggandaan satu jadi dua dan seterusnya, ya. Yang akhirnya ketika terjadi penggandaan, maka DNA yang asing tadi atau yang pendonor tadi pun ikut mengganda juga. Gitu. Akhirnya terbentuklah individu yang baru gitu ya, yang sudah ada sisipan DNA dari pendonor tadi. Akhirnya dapat disimpulkan bahwasanya terbentuk sifat baru dari bakteri yang mengalami transformasi tadi, ya. Nah, di sini catatannya nih, tidak semua fragmen DNA donor itu dapat menyatu dengan DNA resipien, ya, karena hanya strain-strain atau jenis-jenis kompeten dari generasi bakteri tertentu yang dapat ditransformasikan. Nah, nanti akan saya berikan contoh bakteri apa saja yang bisa melakukan proses transformasi begitu. Nah, di sini maksudnya strain kompeten itu apa? Jadi strain kompeten itu adalah suatu sel bakteri yang dapat mengambil suatu molekul dan mentransformasikan, ya, karena dia memiliki protein tertentu di permukaan tubuhnya, misalkan seperti Streptococcus pneumoniae, ya, Bacillus, kemudian Haemophilus, ya, Neisseria, Pseudomonas, ini memiliki protein itu. Sehingga kalau di lingkungan sekitar ada DNA yang satu jenis dengan mereka ini, maka bisa terjadi transformasi gitu. Nah, ini yang nggak enaknya nih ya, nggak enaknya itu hal yang bisa berdampak buruk sebetulnya. Kenapa? Karena ketika peristiwa transformasi itu terjadi pada Streptococcus pneumoniae yang tidak berbahaya, ya, awalnya tidak berbahaya, dibiarkanlah dalam suatu media tertentu dan ternyata di dalam media itu ada potongan-potongan DNA dari strain Streptococcus pneumoniae yang berbahaya. Logikanya bagaimana? Logikanya potongan DNA itu pasti akan masuk ke dalam tubuh Streptococcus pneumoniae yang tidak berbahaya tadi dan akhirnya akan membentuk rekombina di sana. Nah, akhirnya dengan adanya penggabungan itu tadi terbentuklah individu yang baru dan ternyata yang awalnya tidak berbahaya ternyata menjadi berbahaya karena memiliki kemampuan dapat menyebabkan penyakit pneumonia atau kita kenal sebagai radang paru-paru akut begitu. Makanya hati-hati betul dengan istilah terjadinya mutasi ya pada bakteri, karena kalau sampai bakteri itu mutasi terhadap mutasi karena faktor lingkungan yang itu bisa karena kita sendiri penyebabnya ya, misalkan dengan penggunaan antibiotik yang tidak tepat gitu ya, akhirnya apa? Akhirnya tubuh dari bakteri itu menjadi berusaha untuk menyesuaikan, akhirnya kan kebal atau tahan terhadap antibiotik yang sudah diberikan tersebut. Akhirnya tidak mempan lagi kalau diberikan antibiotik. Nah, bakteri itu kan pasti akan mengalami pertumbuhan ya, pembelahan linear. Akan semakin banyak jenis-jenis baru yang akhirnya akan tahan atau kebal dengan antibiotik tersebut. Oleh karena itu, kalian sebagai seorang farmasi harus jelas dalam hal ini untuk memberikan edukasi baik ke diri kalian sendiri maupun ke orang lain dalam hal ini untuk pelayanan ya, harus memberikan edukasi bagaimana cara memberikan antibiotik yang baik, untuk mengkonsumsi antibiotik yang baik dan tidak boleh sembarangan mengkonsumsi obat antibiotik dan harus dihabiskan. Kenapa harus dihabiskan? Itu harus diberikan penjelasan. Karena masyarakat pada umumnya tidak tahu hal demikian. Karena ketika sudah merasa sehat, misalkan obat antibiotik itu untuk 3 hari, misalkan, hari kedua itu sudah sembuh, udah enakan, pasti sudah nggak mau minum obat lagi. Padahal untuk antibiotik harus dihabiskan sampai selesai gitu ya, karena ditakutkan kalau bakteri itu ternyata masih hidup dalam tubuh kita, mungkin masih lemes-lemes gimana gitu ya, tapi belum mati seutuhnya gitu. Nah, karena kondisi ini akhirnya membuat bakteri itu untuk bertahan, untuk survive ya, akhirnya mengalami mutasi, membentuk gen baru ya, yang itu tahan terhadap lingkungan antibiotik itu. Nah, ini kan bahaya ya.
Kalau seandainya tidak ada lagi antibiotik yang mampu untuk membunuh bakteri yang menginfeksi manusia itu, ya sudah, wassalam gitu ya. Karena kalau sampai ini terjadi, ini berbahaya banget gitu. Berbahayanya nggak hanya untuk individu itu. Nah, kalau misalkan dia menyebar ke yang lain, akhirnya banyak individu-individu bakteri baru. Nah, kita sudah kehilangan antibiotik yang baik dan yang bagus ya kualitasnya untuk membunuh bakteri tersebut gitu. Nah, kemudian di bidang bioteknologi, transformasi ini kalau kalian lihat konsepnya tadi ya, itu berkaitan dengan adanya produk-produk yang bisa dikembangkan itu berdasarkan transformasi ini. Ini sudah saya jelaskan di awal ya. Dalam teknologi rekayasa genetika yang memanfaatkan plasmid bakteri dalam produksi insulin atau hormon insulin. Tadi saya menjelaskan ya, kalau insulin itu ternyata juga bisa kita dapatkan ya dari hewan. Nah, prinsipnya begini, tubuh kita itu sebetulnya sudah bisa menghasilkan insulin karena kita punya yang namanya pankreas ya. Pankreas yang mampu untuk menghasilkan insulin yang itu secara otomatis dikeluarkan ketika gula darah kita itu meningkat. Ya, ini proses feedback ya. Ini sudah saya jelaskan di materi homeostasis ya. Nah, dalam kondisi tertentu ada gangguan ya, misalkan jumlah atau kadar insulin dalam tubuh kita itu tidak mencukupi, atau mungkin ada gangguan organ pankreas sehingga jumlah dari insulin itu tidak sesuai dengan kenyataan yang memang dibutuhkan oleh kita misalkan, atau karena faktor gaya hidup yang tidak sehat gitu. Akhirnya apa? Kita membutuhkan asupan insulin dari luar ya. Nah, insulin itu kalau memang dia itu sudah dinyatakan sebagai penderita diabetes itu nggak boleh telat gitu ya. Dimanapun, kapanpun harus ketika jadwal untuk diinjeksikan ya diinjeksikan gitu ya. Nah, itu semua dari mana untuk memenuhinya? Kalau misalkan kita berpikir, oh kan ada hewan yang punya pankreas juga, yang itu juga bisa menghasilkan insulin, oke, misalkan kayak sapi atau babi. Kalau kalau yang kaitannya dengan kepercayaan ini sudah mutlak ya, karena ada beberapa yang memang tidak bisa gitu. Tapi oke lah kalau untuk sapi masih gitu ya. Nah, tapi coba bayangkan berapa jumlah pasien diabetes yang ada di Indonesia. Dalam provinsi Lampung aja udah ada berapa? Mau butuh berapa kelenjar pankreas yang kita butuhkan gitu ya. Nah, artinya ini benar-benar tidak win-win solution gitu ya, tidak solutif banget gitu ya kalau kita harus membunuh banyak hewan sapi dan sebagainya untuk mendapatkan pankreas. Oleh karena itu, kita butuh teknologi rekayasa genetika yang itu menggunakan mikroba begitu ya. Nah, ini sudah saya jelaskan ya bahwasanya ada penyisipan gen insulin di kromosom plasmid ya pada bakteri. Ini kan transformasi kalau kalian masih ingat tadi ya. Jadi potongan DNA itu pada sel manusia diambil, dipotong, disisipkan pada plasmid yang sebelumnya juga sudah dipotong, dimasukkan lagi ke tubuh bakteri. Maka bakteri itu akan menerima dengan baik dan akan mengalami pembelahan biner. Otomatis ketika terjadi pembelahan biner, maka gen yang itu menyandikan atau mengkodekan untuk insulin pun ikut banyak gitu ya. Yang awalnya 1 jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk satu bakteri saja. Bagaimana kalau ribuan bakteri? Oleh karena itu, wajar saja kalau sampai saat ini insulin masih tersedia gitu ya. Artinya masih bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa kekurangan apapun karena menggunakan teknologi rekayasa ini tadi. Yang kedua adalah transduksi. Tadi sudah transformasi, sekarang transduksi. Kalau untuk transduksi sebetulnya prinsipnya hampir sama ya, hanya saja untuk caranya yang berbeda. Kalau yang transformasi itu kan dia melibatkan mikroba lain yang itu bisa berupa potongan-potongan DNA. Tapi kalau untuk transduksi itu dia melibatkan yang namanya bakteriofag. Jadi bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, nanti mungkin lebih lanjutnya akan saya jelaskan di bab virus ya, karena kita belum masuk itu. Oke, nggak apa-apa, mungkin kalian masih
belum terlalu paham, jadi cukup mendengar dulu ya. Jadi bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri begitu. Jadi pertama kali itu ditemukan oleh Lindeberg dan Ginder pada tahun 1952. Jadi kalau dilihat secara prinsipnya itu pada transduksi mengalami yang disebut sebagai siklus hidup ya, siklus hidup yang itu bisa bersifat virulen dan bisa bersifat temperate gitu ya. Namun sebelumnya saya akan mengenalkan dulu istilah fage ya. Fage itu adalah atau kita kenal sebagai profage ya, itu adalah bagian dari DNA yang tergabung atau terintegrasi dengan kromosom inang. Ya, kemudian fage ini dapat mengalami atau melakukan transduksi sehingga menyebabkan rekombinasi. Gitu. Nanti lebih pahamnya kita bisa lihat gambar ya. Jadi prinsipnya ya, adanya pemindahan materi genetik dari satu bagian sel ke bagian sel bakteri lain ya, dengan menggunakan perantara adalah bakteriofag ya atau virus fage. Nah, ini prinsipnya menggunakan prinsip siklus litik ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bab virus ya, apa itu siklus litik. Nah, prinsipnya jika suatu bakteri diinfeksi oleh virus fage, maka bakteri tersebut akan mengalami lisis ya dan melepaskan fage beserta DNA yang dimilikinya. Jadi bakteriofag itu kan virus ya. Dia menyisip dulu nih, masuk dulu ke tubuh bakteri gitu. Kemudian virus fage dan DNA tersebut kemudian menempel pada bakteri lain ya. Kemudian virus fage tersebut memasukkan DNA inang bakterinya yang lama ke inang bakterinya yang baru gitu ya, sehingga terjadilah rekombinasi. Sebetulnya ini sesuatu yang tidak sengaja sebetulnya ya, karena dibawa oleh bakteriofag tadi. Karena kan bakteriofag itu kan pada prinsipnya pindah ke satu yang lain karena memang dia menyerang bakteri. Habis nyerang bakteri ini, nyerang bakteri ini, nyerang bakteri ini, tapi dia membawa DNA dari bakteri tersebut. Pindahlah ke bakteri yang lain, akhirnya DNA bakteri lama nyampur di bakteri baru itu, gitu, dan seterusnya. Nah, di sini saya ambil contohnya langsung aja ya. Nah, ini adalah bentuk dari bakteriofag ya. Bentuknya itu seperti huruf T. Ya, kalau dilihat bentuknya, kenapa virus itu bukan sel? Karena memang tidak memiliki sitoplasma, tidak memiliki inti sel, ya, tidak memiliki membran sel, tapi dia memiliki materi genetik. Itulah kenapa virus masih dimasukkan ke dalam makhluk hidup, meskipun makhluk hidupnya dia spesial ya, peralihan gitu ya. Tetap dia disebut sebagai makhluk hidup, tetapi sifatnya adalah partikel gitu. Kemudian di sini kalian lihat ini adalah bakteri ya. Ini adalah bakteriofag ya. Kita tahu kalau bakteriofag itu kan dia menginfeksi bakteri ya. Masuk, akhirnya dia menginjeksikan DNA-nya ya masuk ke dalam tubuh si bakteri itu. Karena pada prinsipnya, kalau ketika DNA dari virus masuk, itu dia akan merusak tatanan yang ada di dalam tubuh bakteri ini. Hancurlah semua kromosom yang ada di dalam bakteri. Akhirnya apa? Dia yang menguasai, ya. Dia yang mengambil alih, membentuk bakteriofag yang baru lagi, gitu ya. Yang awalnya 1 jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ya, otomatis DNA yang ada di dalam bakteri ini itu akan mengalami incorporate ya. Incorporate itu kayak semacam dia bergabung, menyatu dengan DNA-nya fage ini gitu. Nah, ini nantinya akan berpindah lagi, pecah ya, lisis itu. Keluarlah bakteriofag ini keluar, kemudian mencari bakteri yang
baru gitu. Tapi sebetulnya di sini yang tadi saya katakan itu tidak sengaja sebetulnya ya, karena memang karakteristik dari bacteriophage itu kan dia memang menginfeksi, memang dia menyerang bakteri begitu ya. Dan ini semua ternyata bisa menimbulkan proses transduksi yang mana fage tadi itu membawa fragmen DNA bakteri secara random dan yang itu disimpan di bagian kepalanya itu ya. Hal tersebut terjadi karena ada enzim endonuklease yang berperan dalam pengemasan DNA fage yang memang tidak sengaja mengemas DNA inang, ikut gabung dia di situ. Gitu. Ya, itu prinsipnya. Kemudian yang ketiga adalah konjugasi. Ya, konjugasi itu apa? Nah, ini di bab morfologi itu sudah saya ini ya jelaskan perbedaan fimbre sama pili gitu ya. Kalau pili itu yang ukurannya panjang, kalau fimbre itu yang lebih pendek gitu ya. Kenapa dikatakan pilih? Karena memang itu bisa dilibatkan dalam proses reproduksi. Nah, ini penjelasannya di sini ya. Jadi bakteri itu juga bisa mengalami transfer materi genetik yang itu menggunakan pilih ya antara satu sel bakteri dengan bakteri yang lain. Tapi bisa dikatakan kontak langsungnya tidak ibaratnya tidak berdekatan enggak ya karena adanya jembatan ya jembatan sel yang itu membentang dari bakteri satu ke bakteri yang lain yaitu adalah pilih gitu ya makanya dikenal sebagai pilih seks gitu. Nah di sini bahan genetik yang ditransfer yang melalui konjugasi adalah plasmid kecil ya yang dikenal sebagai plasmid F. Jadi plasmid F itu yang berkenaan dengan untuk reproduksi atau pembelahan ya. Nah, plasmid F ini membawa informasi genetik yang berbeda dengan yang ada pada kromosom bakteri. Kemudian di sini sel bakteri yang sudah memiliki salinan plasmid F ada tandanya ya, min. Kemudian ini disebut sebagai apa namanya pendonor ya. Ini maksudnya bukan ini ya, maksudnya positif ya, bukan negatif. Kemudian sel bakteri yang tidak memiliki salinan plasmid F ya disebut F negatif atau F min gitu ya, yaitu dianggap sebagai penerima. Oke, sebentar. Saya edit sekalian saja. Ini sudah memiliki plasmid F ya. Itu disebut sebagai sel F positif. Ya, tidak bingung. Sedangkan yang tidak memiliki salinan plasmid F ini disebut sel F negatif atau F minus ya. Oke. Karena kalau untuk bakteri kan tidak ada istilah jantan, betina, laki-laki, perempuan, itu kan nggak ada ya. Makanya kita pakai menggunakan istilah anggap gitu ya. Kalau dia itu adalah sel pendonor, maka dianggap dia adalah sel jantan. Sedangkan kalau dia sebagai sel resipien atau sel penerima, maka dia sebagai sel betina. Itu hanya anggapan kita aja, bukan realnya gitu. Jadi inilah tahap konjugasi, ada tahap 1 sampai tahap 4 ya. Di mana ketika ada dua bakteri yang berdekatan ya, itu salah satunya sebagai pemberi atau pendonor itu akan memberikan jembatan yang pilih itu tadi untuk menghubungkan ke bakteri yang lain itu. Di sini istilah sel F+ itu berperan sebagai pendonor ya. Ini sebagai pendonor menghasilkan pilus. Nah, ini adalah pilus ya atau pilih ya sebagai jembatan sitoplasma yang menghubungkan sel yang itu sebagai pendonor dengan sel yang itu sebagai resipien ya. Sehingga terjadilah kontak langsung antara keduanya. Tahap kedua, karena plasmid F min atau yang tidak memiliki plasmid F atau resipien tadi itu terdiri dari molekul DNA beruntai ganda yang membentuk struktur melingkar
ya, melingkar. Kemudian enzim relakase melepaskan salah satu untai DNA-nya, satu DNA yang dilepaskan tadi kemudian ditransferkan ke sel resipien. Nah, ini karena ini kan nggak punya tuh, maka ini akan melepaskan salah satu untai DNA-nya untuk ditransferkan ke bagian sel resipien sini, gitu. Akhirnya untai tunggal tadi itu ya, karena hanya satu untai saja yang diberikan, itu akhirnya masuk ke dalam sitoplasma si sel resipien. Nah, ini untuk untai DNA yang ditransfer ini membawa gen yang berkaitan dengan fungsi khusus ya. Misalkan seperti resistensi terhadap zat antibiotik gitu. Pada saat transfer, untai DNA juga dapat mengkodekan gen yang membawa sifat dari satu bakteri ke bakteri yang lain gitu. Jadi bisa saling transfer sifat gitu ya, dari masing ini kan dua individu bakteri yang berbeda ya. Kemudian terbentuklah bentuk lingkaran yang sama ya, lingkaran DNA yang sama persis dengan yang pendonor tadi, di mana sel DNA dan sel penerima itu mengandung DNA beruntai tunggal. Kemudian masing-masing sel itu akan mensintesis DNA tersebut dan akhirnya membentuk plasmid F beruntai ganda yang identik dengan aslinya gitu ya. Ini bagaimana cara untuk tahap terjadinya konjugasi. Nah, ini ada catatan khusus di sini karena mengingat bahwa plasmid F ini mengandung informasi yang untuk mensintesis protein pili dan protein lainnya, sel resipien sekarang telah menjadi sel donor dengan plasmid F dan sehingga memiliki kemampuan yang sama gitu ya. Dan keduanya itu bisa menjadi pendonor untuk bakteri lain yang tidak memiliki plasmid F gitu. Jadi setelah mengalami konjugasi, kedua-duanya bersifat pendonor semua karena memiliki salinan untai kromosom yang untai DNA yang diberikan dari sel bakteri yang memiliki plasmid F itu tadi. Gitu. Oke, sekiranya itu ya yang dapat saya sampaikan terkait reproduksi bakteri ya. Harapannya kalian bisa memahami dengan baik, menyimak video ini dengan baik, begitu ya, dan bisa memahami juga dengan baik, dan bisa membaca dari referensi lain yang sekiranya bisa mendukung kalau memang kalian kurang paham atau apa gitu ya dengan materi yang bisa saya sampaikan bersifat terbatas ini gitu ya, karena tidak semuanya saya sampaikan di sini. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.